Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anggia selaku dosen mata kuliah konseling format khusus dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian lapas. Lalu anggota kelompok kami yang pertama ada Eka Fitri Wulandari, Retna Wardatun, Andika Bayu Setiawan, dan Wanda Apriliani. Baik, langsung saja kita simak materi yang pertama. Kepada pemateri dipersilakan. Pengertian lapas, lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau bisa disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau sering disingkat dengan lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknik di bawah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dahulu sering disebut Departemen Kehakiman. Sedangkan penghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah sekelompok orang-orang yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum. Mereka bisa merupakan narapidana atau napi atau warga binaan pemasyarakatan (WBP). Fungsi lapas. Dalam pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tujuan lapas. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan lainnya yaitu yang pertama, membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam membangun dan dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan jaminan perlindungan hak asasi kepada tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga yaitu memberikan jaminan perlindungan hak asasi kepada tahanan atau pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan. Yang keempat yaitu mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Asas-asas lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan berlakunya sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan 8 asas sistem pembinaan pemasyarakatan. Yang pertama yaitu asas pengayoman. Asas ini menekankan bahwa warga binaan harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Yang kedua yaitu asas non-diskriminasi. Semua warga binaan diperlakukan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, pandangan politik, atau status sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu asas kemanusiaan. Pelaksanaan pemasyarakatan dilakukan dengan menghormati martabat manusia. Yang keempat yaitu asas gotong royong. Asas ini menekankan kerjasama antara petugas pemasyarakatan, warga binaan, keluarga. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Pembinaan diarahkan untuk membangun kemandirian warga binaan sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri dan keterampilan yang bermanfaat. Yang keenam yaitu asas proporsionalitas. Asas ini menegakkan hukum terhadap warga binaan harus dilakukan secara proporsional, yaitu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum yang dilakukan. Hukuman atau pembinaan tidak boleh berlebihan dan harus relevan dengan tujuan rehabilitasi. Yang ketujuh yaitu asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya pidana. Asas ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada warga binaan adalah pembatasan, kebebasan atau penahanan sebagai satu-satunya bentuk pidana
tanpa mencabut hak-hak dasar lainnya. Yang terakhir yaitu asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Hak ini memastikan bahwa warga binaan dapat tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan warga-warga yang mendukung proses pembinaan, baik melalui kunjungan, komunikasi, maupun interaksi lainnya. Jenis-jenis lapas. Di Indonesia terdapat jenis-jenis lembaga pemasyarakatan, yaitu seperti lapas umum dan lapas khusus seperti lapas perempuan, lapas anak, lapas narkoba, dan lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusa Kambangan Cilacap, dan lapas kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 3. Berikut ini adalah beberapa jenis lapas dan fungsinya. Yang pertama yaitu lapas kelas 2A. Lapas ini memiliki daya tampung 500 sampai dengan 1.500 warga binaan. Lapas kelas 2A dapat dibagi menjadi lapas umum atau lapas khusus seperti lapas perempuan, lapas anak, dan lapas narkotika. Yang kedua yaitu lapas narkotika kelas 2B. Lapas ini khusus untuk narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba. Yang ketiga yaitu lapas kelas 2A Banyuasin. Lapas ini menampung narapidana dengan berbagai tindak pidana. Yang ketiga yaitu lapas kelas 4. Lapas ini digunakan untuk warga binaan baru yang melakukan kasus narkoba atau narkoba pemula. Karakteristik penghuni lapas. Karakter dari penghuni lapas memiliki tingkat keberagaman sehingga diperlukan yang namanya penggolongan dan pengklasifikasian. Klasifikasi adalah pengelompokan atau penggolongan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingannya. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar yang pertama yaitu umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga lama pidana yang dijatuhkan, yang keempat pendidikan, yang kelima jenis kejahatan, dan yang terakhir yaitu kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni lapas. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor pribadi, faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor internal. Layanan BK yang dapat diberikan. Layanan bimbingan dan konseling diberikan pada penghuni lapas bertujuan agar konselor mampu mengungkap masalah dari narapidana dan mampu membantu para narapidana untuk bisa terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Layanan konseling diperlukan untuk memberikan bantuan para terpidana dalam meningkatkan kesehatan mentalnya, penerimaan terhadap dirinya, dan bersiap kembali ke kehidupan masyarakat sebagai kehidupan komunitas. Layanan yang dapat diberikan yaitu layanan konseling perorangan. Deskripsi lapas. Lapas yang bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Jakarta beralamat di RT 5 RW 6 Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Di lapas ini berjumlah penghuni 57 orang laki-laki dan jumlah stafnya itu 82 orang. Kasus paling banyak adalah kasus tawuran. Untuk fasilitas ada kamar, klinik kesehatan, kamar mandi, musola, kelas, fasilitas olahraga, tempat budidaya ikan dan tanaman, dapur, pustakaan, taman bermain. Permasalahan yang sering muncul. Dari hasil wawancara yang dilakukan, kebanyakan masalah terkait kesehatan fisik itu biasanya timbul penyakit kulit. Sedangkan untuk masalah kesehatan mental atau psikis yang dalam itu biasanya kebosanan atau rasa bosan, kurang motivasi, kecemasan. Rasa bosan timbul karena setelah kegiatan sekolah, anak-anak tersebut melakukan kegiatan lainnya, seperti keterampilan dan kegiatan kerohanian. Dan kegiatan tersebut dilakukan tidak bersamaan, melainkan bergiliran. Jadi ketika seseorang mendapat bagian waktu senggang, ada beberapa anak yang cenderung bosan dan akhirnya hilang motivasinya. Sedangkan untuk kasus kecemasan, biasanya terjadi saat baru masuk atau saat menjelang keluar setelah masa tahanannya selesai. Analisis kebutuhan. Kebutuhan terkait pembinaan dan keterampilan. Karena di lapas tersebut masih bergantung pada pihak ketiga untuk pelaksanaan pelatihan keterampilannya, misal seperti sebelumnya saat pelatihan keterampilan membuat roti, itu diadakan hanya 3 bulan saja. Alangkah baiknya jika mereka bisa sampai menguasainya atau bahkan mendapat sertifikat.
dan akan lebih baik juga jika kegiatan pelatihan keterampilan bisa diadakan atau dilaksanakan mandiri dan tidak tergantung pada pihak ketiga. Analisis kebutuhan. Selanjutnya ada pendidikan. Dengan adanya fasilitas kejar paket di sini, mengembangkan kemampuan anak dan anak yang menjalani masa tahanan tetap mendapat pendidikan. Sudah banyak fasilitas yang bisa mengembangkan keterampilan anak, seperti budidaya ikan dan tanaman hidroponik. Ini perlu terus dikembangkan, dan juga keterampilan lainnya yang bisa diajarkan yang akan berguna untuk anak tersebut nantinya. Hal baik yang dapat diambil setelah kegiatan observasi. Yang pertama, ada memahami kehidupan anak di lapas. Yang kedua, ada meningkatkan kepedulian sosial. Yang ketiga, ada melihat proses pembinaan di lapas. Keempat, ada meningkatkan kepekaan sosial dan empati. Yang kelima, ada mensyukuri kehidupan. Analisis kebutuhan atau kendala yang dihadapi oleh kelompok. Yang pertama, ada jarak beberapa anggota kelompok untuk datang ke LPKA terlalu jauh, dan sulitnya akses kendaraan umum ke sana. Yang kedua, ada perizinan yang cukup rumit. Yang ketiga, ada izin untuk dokumentasi yang cukup sulit, jadi di sini kami hanya merekam melalui suara saja, tidak menggunakan video. Yang keempat, ada sulitnya menyelaraskan waktu, karena kesibukan PLP dan jadwal kuliah. Simpulan dan saran. Simpulan, kunjungan ke lapas anak mengajarkan banyak hal, seperti memahami kehidupan dan pembinaan anak-anak di sana, meningkatkan empati dan kepedulian, serta melatih kepekaan terhadap kebutuhan mereka. Kegiatan ini juga mengingatkan pentingnya bersyukur dan menjadi motivasi untuk menjauhi perilaku negatif. Lalu ada saran, lapas anak perlu meningkatkan program pembinaan dengan menambahkan pelatihan keterampilan yang berkelanjutan dan disertai sertifikat resmi sebagai bekal masa depan. Jadwal kegiatan yang harus lebih terstruktur dan bervariasi untuk menjaga motivasi anak. Selain itu, sistem perizinan dan akses ke lapas perlu diperbaiki agar memudahkan pihak yang ingin memberikan dukungan pendidikan atau pelatihan. Perkenalkan dulu ya Bu, kami dari mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI semester 7. Kami tujuan kesini tuh untuk wawancara seputar kajian lapas gitu Bu. Tapi perkenalkan diri dulu ya, saya Dr. Indri, saya di Klinik Pratama MPK Kelas 2 Jakarta. Jadi saya di sini sebagai dokter umum sekaligus yang dipercayakan sebagai pendelegasi atau perwakilan dari penanggung jawab klinik, ya, karena penanggung jawab kliniknya sedang PPDS atau sekolah spesialis. Jadi saya di sini bertanggung jawab sementara. Oke. Kita nggak Ibu ceritakan tentang lembaga pemasyarakatan ini secara umum itu gimana? Oh, lembaga pemasyarakatan ya. Sebelumnya apa ada yang sudah pernah ke lapas? Sebelumnya sih Ada yang sudah? Rutan mana? Kami Polres Depok. Ini udah tahu ya, apa ada yang belum tahu. Jadi kalau rutan itu untuk para warga binaan pemasyarakatan yang kita nyebutnya ya WBP ya, bukan lagi kita nyebutnya anak atau narapidana atau anak binaan, kita nyebutnya adalah WBP, warga binaan pemasyarakatan. Jadi WBP yang sudah melakukan tindak kriminal tetapi belum inkrah, jadi belum ada putusan dari pengadilan. Jadi dia itu belum ada misalnya putusannya harus menjalani berapa tahun hukuman gitu ya, itu belum, itu disimpannya atau mereka ditaruhnya tuh di rutan. Nah ketika sudah mereka sudah ada putusan, misalnya dikenakan tuntutan pidana berapa tahun gitu ya, hukuman penjara misalnya, itu mereka sudah jatuhnya statusnya menjadi narapidana. Jadi kalau mereka belum ada putusan, status mereka masih tahanan. Ketika mereka sudah ada putusan, mereka jatuh status mereka menjadi narapidana. Narapidana itu yang masuknya ke lapas. Balik lagi ke pertanyaan tadi gitu ya. Apa tadi pertanyaannya untuk seputar lembaga pemasyarakatan ya. Jadi lembaga pemasyarakatan itu memang kita kan ada, kalau nama tempatnya lembaga pemasyarakatan, kita di dalamnya itu ada sistem pemasyarakatan. Jadi sistem pemasyarakatan itu ada banyak ya fungsi dan tugasnya. Jadi ada sebagai pembina, ada sebagai pendidik gitu ya, ada sebagai pengawas, ada sebagai pengamanan gitu. Di sini tuh jumlah seluruhnya itu penghuni lapasnya itu ada berapa penghuninya? Kalau di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA itu penghuninya hanya anak-anak berusia 14 sampai 18 tahun. Kapasitas maksimalnya itu pun berbeda-beda ya. Kalau kita di sini LPKA Jakarta kapasitas maksimalnya 125 anak binaan. Tapi saat ini yang yang real itu ada sekarang 57. Apa saja fasilitas yang tersedia di lapas ini? Fasilitas
fasilitas ya, berarti khususnya di sini ya PKA ya. Kalau fasilitas itu kita ada fasilitas untuk anak binaan itu untuk pendidikan ya, pertama pendidikan. Pendidikannya itu ada kejar paket namanya ya, PKBM ya, jadi kejar paket A, B, dan C. Terus kemudian ada fasilitas untuk pembinaan kerohanian. Jadi untuk yang kerohanian muslim misalnya mereka difasilitasi untuk diadakan ustadz atau guru ngaji gitu ya. Kalau yang non muslim seperti kita ada yang beragama Nasrani, itu pendetanya datang untuk kebaktian, untuk kerohanian ya. Terus berikutnya tuh ada keterampilan. Keterampilan di sini tuh banyak gitu ya. Kalau yang sedang berjalan saat ini ya, itu ada otomotif ya. Jadi otomotif itu kita kerjasama dengan Honda, itu baru tahun ini ya terrealisasi ya, kerjasama otomotif. Terus kemudian kita ada perikanan, mungkin budaya ikan. Terus kemudian ada pertanian kita pun itu ada hidroponik gitu ya. Keterampilan ini sifatnya itu pun sama ya, dinamis. Jadi tergantung dari satu tergantung anggaran, dan kedua tergantung dari pihak ketiga nih yang melakukan kerjasama ke kita. Karena sebelumnya itu ada kita pembuatan roti ya, pembuatan roti itu ada. Terus kemudian kita ada juga kayak ukiran kayu, dulu pernah ada gitu. Nah itu jadi sekarang dulu juga pernah ada juga roasting kopi gitu ya. Jadi sangat berarti jadi tergantung dari yang melakukan pihak ketiga kerjasama dengan kita gitu ya. Tapi yang selalu ada itu tuh pendidikan itu, karena kita memang kejarnya itu kalau anak-anak itu adalah fasilitas kesehatan. Nah fasilitas kesehatan itu sini kita bidangnya ya, jadi di klinik FPK kelas 2 Jakarta. Di sini kita ada dokter umum, saya sendiri, ada dokter gigi, dan ada perawat gitu. Untuk layanan konseling psikologi gitu ya, kita biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk pendidikan yang tadi dijelaskan, pendidikan itu sistem belajarnya atau ininya gimana tuh? Kalau sistem belajarnya ya, kalau teknisnya mereka itu dari Senin sampai Jumat mereka harus ke sekolah semuanya, harus sekolah tuh mereka semuanya. Kan kita kan ada assessment ya, misalnya mereka pas masuk ke sini nih ada assessment, oh ini waktu masuk ke sini ditangkapnya kelas 2 SMP gitu. Ya udah nanti di sini tulisannya berarti kejar paket B. Kalau Senin sampai Kamis tuh mereka sekolah pagi. Kalau Jumat kita pertimbangkan karena ada sholat Jumat, jadi sekolahnya kita jadikan siang. Gitu. Kita pakai keterampilan. Gitu. Jadi mau mereka ada musik gitu ya, mau ada hadro, mau bahkan ada seni tari. Yang tadi bimbingan konseling psikologis itu kan bekerja sama pihak ketiga itu biasanya dilakukannya sistemnya gimana? Apakah menunggu ada anak yang kayak gimana, atau mereka datang tiap minggu atau gimana gitu? Jadi kalau sebelumnya untuk pelayanan konseling psikologi itu berdasarkan dari indikasi. Jadi saya yang melakukan rujukan. Psikologi ini kan agak-agak beda gitu ya, karena kan orangnya sebenarnya fisiknya kan sehat gitu, cuma kan mungkin dia mentalnya terganggu gitu ya. Jadi di sini agak-agak tricky untuk melakukan rujukan ke psikolog gitu. Psikolog klinis di Kanwil Jakarta ya, kalian kan melakukan izin kemarin di Kanwil ya. Itu ada. Nah ini berjalan ya, tahun ini berjalan kita kirimkan anak-anak mahasiswanya untuk magang. Mereka juga membuat surat perjanjian kerjasama. Terus saya mintakan mereka untuk bersedia melakukan konseling ke anak-anak binaan. Nah, itu yang saya lakukan untuk akhir-akhir ini. Mintakan untuk mereka juga bersedia, mungkin dosennya ya, psikolog klinisnya gitu, saya siapkan untuk mau melakukan konseling ke anak-anak binaan gitu. Selama ini yang sudah, ini sebenarnya kita konselingnya belum berjalan ya, tapi perjanjian kerjasamanya yang sudah kita lakukan itu ke UI, ke Fakultas Psikologi UI gitu ya. Nah mereka itu sudah merancang untuk program konseling anak-anak binaannya oleh psikolog klinis mereka. Itu mereka nanti yang datang ke sini. Mereka sih sudah menjadwalkan dalam 1 minggu itu mereka akan datang 1 hari khusus di sini. Pencegahan itu sebenarnya itu ada di ranah kita ya. Jadi ketika kan kalau anak-anak baru nih, mereka kan baru datang nih, misalnya operan nih dari Polres misalnya gitu, dari Polsek itu mereka baru datang, baru dioper ke sini. Itu kan mereka masih takut, udah macam-macam pikirannya, mentalnya apalah gitu ya, pikiran macam-macam gitu. Biasanya kalau baru masuk itu mereka tuh harus masuk ke klinik dulu, karena saya harus misalkan dulu sebelum mereka masuk ke bagian yang lain ya kan, biasanya mereka harus ngecek bekas, ngecek apa gitu ya. Jadi ketika baru masuk itu mereka harus ke klinik dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Karena kita harus memeriksakan dulu kondisi fisiknya, kondisi psikisnya, karena kan menentukan misalnya mereka masuk ke bagian apa gitu ya, jangan sampai misalnya mereka udah bagian-bagian yang lain dulu ternyata baru kita kan udah aneh nih ininya gitu ya. Jadi
di situlah kita lakukan pencegahan di situ. Dan sebenarnya kan pencegahan itu harusnya kan sebelum terjadi mungkin goncangan mental atau apa gitu kan harusnya ya gitu. Tapi kan ketika mereka di sini itu yang saya lakukan adalah saya lakukan psychological first aid PFA-nya. Nah itu yang saya lakukan gitu ketika mereka sampai sini. Jadi belum tanya apa-apa macam-macam tuh ya tanyakan dulu, dilihat dulu nih fisiknya gitu ya, oke, nggak tahu apa, baru gitu kan kita bisa lihat dari tingkah lakunya, dari ininya gitu ya, sebelum bertanya tentang riwayat penyakit atau apapun ya udah tanyakan dulu aja psikologi pusatnya gitu. Biasanya sih kalau yang saya tanyakan perasaan ya, saya tanya perasaan-perasaannya apa gitu. Nanti belum apa-apa kadang udah nangis tuh, diam dulu, ditenangin dulu, karena gini nanti ketika mereka sudah di dalam itu kan udah lebih takut ya gitu, lebih takut gitu kadang kan karena memang seperti itu pilihannya itu. Kalau saya lebih cenderung ke bagaimana mereka itu nanti bisa menghadapi situasi di sini biar bisa beradaptasi ya. Ada beberapa dokter umum gitu ya sama dokter gigi. Nah itu kalau misalkan ada anak yang tiba-tiba apa ya kayak butuh perawatan khusus gitu, apakah dilarikan ke rumah sakit atau gimana? Saya nulis tentang rujukan, jadi rujukan misalnya kalau sakit karena diagnosis apa gitu, itu memang harus ada indikasi ya, harus ada indikasi khusus, memang mereka perlu merujuk keluar. Nah itu biasanya udah kok, hanya pakai rujukan saya aja, proses segala macam itu bisa mengikuti. Selanjutnya terkait struktur organisasi di lapas ini tuh gimana? Struktur organisasi di sini kalau yang tertinggi itu kepala LPKA kelas 2 Jakarta ya, kepala ya. Itu kalau kepala LPKA itu banyak kasihnya itu kepala seksi, itu kepala seksi ya. Jadi kasihnya itu pertama kan ada kasih registrasi dan klasifikasi, terus kedua ada kasih pembinaan, ketiga ada kasih wasgakin itu pengawasan dan penegakan disiplin. Di bawah kasih ini ada lagi jabatan struktural lagi, kasubsi, kepala subseksi itu. Jadi di bawah kasih registrasi dan klasifikasi ada kasubsi registrasi, ada kasubsi klasifikasi. Kalau di bawah kasih pembinaan itu ada kasubsi pendidikan, ada kasubsi perawatan. Nah ini saya ini di bawah kasubsi perawatan. Kasubsi perawatan itu dua dia di bawahnya, megangnya dua, klinik dan dapur. Kalau di sini tuh jumlah petugas yang ada di lapas ini tuh ada berapa? Seluruh dengan pengamanan ya. Iya. Berarti kurang lebih 82 orang. Tugas utama yang harus diemban sama petugas itu apa aja, Bu? Tugas utamanya? Kalau tugas utama itu balik lagi ke sistem pemasyarakatan. Pokoknya tugas pemasyarakatan ya itu sistem pemasyarakatan yang tadi saya bilang. Jadi tugas itu ada sebagai pembinaan. Jadi misalnya kan kayak tadi tuh ada kasih pembinaan kan ya. Jadi bukan tugas dia aja yang membina, sebenarnya semua. Apalagi kan kalau bapak-bapak petugas yang penjagaan ya, mereka itu kan hampir 24 jam kan dengan anak binaan kan. Itu mereka tuh yang harus pegang peran kalau menurut saya. Pembinaan itu ketika mereka misalnya di dalam cerita gitu tentang masalah mereka, nah kan sebagai petugas kan kita harus membina mereka, yang membimbing gitu. Jadi sebagai pembina juga, sebagai pembimbing, sebagai pendidik. Jadi kayak seperti saya ya, saya nggak hanya ngurusin lu, saya pokoknya ngurusin hanya kesehatan aja, yang sakit udah, yang berobat udah gitu. Yang nggak begitu gitu, kadang kan mereka yang datang ke sini ketika ditanya kan macam-macam tuh kompleks permasalahan itu sih. Jadi balik lagi tujuannya, tugas pokoknya balik lagi ke sistem pemasyarakatan. Tujuannya itu pembinaan, pembimbing, mendidik, seperti itu sih, pengawas. Kalau petugas keamanannya sendiri itu ada berapa? Mereka itu satu regu itu aja ada kurang lebih 6, ada yang 6, ada yang 7 orang. Dan ini ada kurang lebih 4 regu, kalau salah 4 atau 5 regu. Petugas sipirnya aja, Bu, itu terbagi berapa sipil? Kalau apa? Petugas sipirnya aja jaga dalam. Oh, kalau yang penjagaan, Iya, kalau iya. yang penjagaan itu dibagi berapa sih? Pokoknya mereka dibagi kayak 2 shift ya. 2 shift aja satu hari ya. Maksudnya bukan 3 shift, enggak, 2 shift aja. Untuk di sini itu, untuk di lapas ini itu masalah utama yang dihadapi sama penghuni lapas itu apa aja? Biasanya kayak anak-anaknya tuh Kalau di sini di LPKA Jakarta itu lebih banyak dominan itu kekerasan, tawuran gitu. Kalau kasus yang lain ada ya, ada 1-2 kayak gitu, tapi dominan kekerasan ya, tawuran. Kalau di LPKA yang lain bisa berbeda ya, karena tergantung dari daerahnya. Kalau di sini kan kita kan mungkin banyak sekolah ya, anak-anaknya ada banyak mungkin kumpul-kumpul gitu ya, gitu. Jadi banyaknya kasusnya kekerasan, tawuran. Spesifiknya tawuran sih. kalau kekerasan kayak gitu, misal tawuran itu langsung ditangkap sama ini enggak kan udah dari polisi dulu, terus nanti sidang dulu gitu kan, polisi itu ditahan itu kan rutan Iya. sementara. biasanya kalau hukuman anak yang kayak gitu tuh berapa bulan? Yang mana tuh? Yang kekerasan Kekerasan? udah kesini. Tergantung kekerasannya itu kan ada kategori. Misalnya kekerasannya dia hanya didapatkan barang bukti aja, misalnya barang bukti senjata tajam aja,
dia tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan misalnya, atau dia terbukti melakukan kekerasan tetapi tidak menyebabkan cedera parah atau kematian. Nah, satu lagi ini dia terbukti melakukan kekerasan dengan korbannya itu sampai cedera berat atau meninggal. Ini beda-beda. Kalau hanya kedapatan anaknya itu misalnya senjata tajam aja, karena kalau hukum di kita itu masih hukum yang berdasarkan adanya barang bukti ya gitu. Jadi, nah kalau yang seperti itu biasanya sebentar, tarik bulanan, 3 bulan gitu, 3 bulan. Tapi kalau yang sudah menyebabkan cedera berat atau kematian biasanya tahun. Jadi masa hukumnya tahunan, setahun atau lebih. Paling lama berapa tahun? Kalau paling lama di sini ada yang 6 tahun, ada. Tadi ibu bilang dari 14 tahun sampai 18 tahun kalau nggak salah. Iya, iya. Nah kalau kesininya udah 18 tahun, terus kan dia dapat hukuman misalkan Lebih, 6 ya. tahun gitu. Iya. Nah nanti pas 19 tahun berarti dia tetap di sini apa dipindah? Oh dipindah. Lebih dari 18 tahun harus pindah. Karena kan di sini anak. Jadi mereka kalau setelah 18 tahun itu mereka harus pindah atau mutasi ke lapas pemuda namanya. Jadi itu peralihan ya, pemuda ke dewasa. Kalau dewasa 21. Jadi kalau misalnya di atas 18 tuh pemuda dulu lagi, pemuda tuh kemana ya, ke Tangerang ada. Di sini kebanyakan cowok ya bu, nggak ada cewek sama sekali bu. Ya, itu Khusus. kalau yang perempuan itu sementara ini nggak ada LPKA khusus perempuan. Jadi mereka ditaruhnya di lapas perempuan Pondok Bambu. Udah mau dewasa, kalau ini masih takut kalau yang ini. Jadi jenis masalah yang sering muncul di penghuni lapas itu apa aja Bu? Misalnya kayak masalah psikologisnya atau Lebih ke kesehatan. kalau kesehatan khusus saya ya, kalau kesehatan di sini ya, terutama pasti kalau di tempat-tempat yang orang banyak berkumpul tinggal bersama itu kan pasti paling utama tuh masalah penyakit kulit ya, kulit. Yang kedua pasti infeksi kalau udah satu kena tuh biasanya udah kayak ke yang lain. Nah, terus kemudian yang lain-lainnya itu ya penyakit yang apa sih namanya, karena berhubungan dengan emosional gitu. Jadi misalnya kayak psikosomatis ya, misalnya kan mah gitu ya, migrain gitu seperti itu. Nah kalau khusus penyakit di psikologis ya, penyakit psikologis itu mereka lebih banyak di sini tuh kecemasan. Satu kecemasan, kedua itu kurang motivasi. Jadi kalau kecemasan ini biasanya mereka ketika baru datang dan ketika nanti mereka mau bebas tuh biasanya tuh baru tuh meningkat banget tuh kecemasannya. Kalau yang kurang motivasi ini tuh karena mereka tuh sebenarnya mungkin kurang mungkin kurang dieksplor, atau mungkin mereka mau konsul atau mau diskusi ke kita juga mungkin sungkan gitu ya. Jadi Kalau di sini kan tadi kan Ibu bilang itu tidur itu rame Bu ya. Nah, makanya kena penyakit kulit. Untuk satu kamar itu berapa orang ya? kalau saat ini dengan kondisi penghuni yang 57 itu satu kamar itu bisa 5 atau 6. Kita di LPKA itu alhamdulillah kan belum pernah over kapasitas ya. Jadi satu kamar itu kita pernah paling banyak 8. Apalagi remaja ya, pasti ada. Makanya itu ketika mereka masuk itu kan yang mungkin mereka takutkan itu ya, karena kan nggak semua orang itu istilahnya siap atau bisa dibully gitu istilahnya gitu ya. Jadi kadang tuh ada yang dibully mereka biasa-biasa aja, ada yang dibully cuma baru sekali udah uring-uringan gitu ya. Jadi kalau pembuli pasti ada. Kalau untuk tingkat kerja sama program rehab dan pembinaan yang ditawarkan oleh lapas itu bagaimana? Kalau rehab kita nggak ada. Pernah nggak Bu, di sini tuh ada konflik gitu Bu, petugas sama penghuninya gitu Bu? Kalau emang ada tuh kayak gimana? Terus penanganannya gimana? Saya di sini belum pernah ada Belum ya. pernah ada di Belum sini. pernah ada ya. Mungkin karena yang di dalamnya anak-anak kali ya. Lalu kalau sistem kunjungan keluarga sendiri itu sistemnya gimana, kayak dia harus buat appointment dulu, janji dulu atau gimana gitu? Kalau yang mau kunjungan datang aja orang tuanya atau keluarganya. Batas itu adalah jam kunjungannya. Jadi jam kunjungannya satu orang itu hanya 30 menit. Di sini itu ada sesi konseling individual atau kelompok yang disediain dari lapas, dari penghuni lapas. Kalau konseling individu biasanya kayak kalian-kalian gini nih, saya memanfaatkan misalnya kan ada yang magang gitu ya dari fakultas psikologi ya, gitu mereka kan saya mau ngambil data, nah itu biasanya saya ya udah nih kayaknya ada anak binaan yang memang udah saya tandai gitu ya, atau misalnya terindikasi untuk di konseling, saya kasih tuh untuk mereka nih ya, kamu konseling gitu. Biasanya kan ada ASN dari UI, ada ASN dari UIN gitu, ASN dari Trisakti dan lain-lain. Itu biasanya mereka itu melakukan konseling grup gitu ya, konseling itu per grup per kelompok gitu. Jadi sebenarnya bagian dari program mereka. Jadi kalau saya itu sejauh ini yang untuk kesehatan mentalnya itu ya hanya melakukan
rujukan ketika terindikasi, dan itu melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak yang bisa melakukan konseling secara pribadi. Kan Kegiatan company-nya sendiri misalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu gimana Urutannya. urutannya gitu, misalkan apa dicek dulu sebelum keluar dari Iya sel pasti, atau gimana? kalau itu sih pasti ya. Maksudnya mereka sudah ada jadwalnya masing-masing. Itu ada di dalam blog ya. Mereka tuh ada tuh ditempel atau jadwal anak binaan dalam 1 hari. Itu mereka tuh setiap Senin sampai Jumat itu mereka ke sekolah. Itu ya, sekolah tuh wajib. Pokoknya kejar paket itu tuh wajib. Nah selebihnya itu mereka keterampilan yang sesuai dengan pembagiannya ya. Kadang misalnya hari ini mereka ngaji, misalnya besok itu mereka bisa aja ikut otomotif gitu, besok lagi bisa aja ikut misalnya hadroh, misalnya kebangun pagi ya biasa ya, maksudnya sholat subuh gitu ya kalau yang lagi berada di Islam. Mereka itu buka kunci ya, buka kunci tuh pas makan pagi itu jam 7, kemudian habis jam 7 mereka harus siap-siap karena nanti dibuka pintu lagi jam 8 atau setengah 9 tuh untuk sekolah gitu. Nanti kan sekolah selesai jam 11 atau 12 ya, mereka masuk lagi kan, hitung lagi itu semua udah lengkap, mereka masuk ke kamar lagi. Karena kan itu untuk persiapan mereka sholat zuhur ya kan, kemudian kan makan siang, mereka tuh di dalam. Nanti mereka keluar lagi jam setengah dua keluar lagi setengah dua buat apa ya, itu tadi keterampilan itu gitu ya, keterampilan. Misalnya ada yang keterampilan, kalau misalnya yang nggak kebagian apa bu, udah kita kan di dalam itu ada, pas kita kasih fasilitas TV ya, kadang mereka ya udah ada yang nonton TV. Kalau sorenya itu ditutup lagi itu jam 7. Tapi kayaknya nggak jam 7 deh, kayaknya menjelang maghrib pun udah ditutup. Kalau kelebihan dari lapas ini buat menangani penghuni itu bagaimana? Kelebihannya buat nanganin para penghuni lapas. Kelebihannya sebenarnya kalau kita karena kita kan di lembaga pemilihan khusus anak ya, lapas anak ya, kelebihannya itu kita itu lebih, pendekatannya itu lebih apa ya, kita kan lebih ke kayak ke anak-anak gitu ya, jadi lebih ke kayak orang tua ke anak-anak gitu. Kalau yang lain, kalau yang mungkin lapas dewasa itu kan karena seperti teman ya, jadi kayak diajak ngobrol. Kalau kita kan kayak lebih ke anak-anak, jadi kayak lebih mengasuh mereka gitu, lebih banyak menasehati orang tua ke anak gitu. Sebenarnya sih itu sih kelebihannya, karena kita mungkin karena berada di LPKA, lembaga pembinaan khusus anak. Kalau ada program atau inisiatif yang paling berhasil dalam pembinaan penghuni itu ada nggak? Programnya itu kalau menurut saya itu PKB itu kejar paket itu. Oh, kejar kita paket. udah ada beberapa yang lulus yang dari sini. Berarti itu mereka yang udah bebas itu untuk sekolah di sini tinggal lagi di sini atau pulang pergi? Kita pulang pergi jadi. Pulang pergi. Pulang pergi. Kalau tahanan yang misalnya yang tahanan terus dihukumnya misalnya 1 sampai 3 bulan itu, terus sebenarnya dia pas masuk ke sini di sekolah sebelumnya itu dikeluarin atau enggak sih bu biasanya? Ada yang dikeluarin, ada yang enggak. Jadi itu tergantung sekolah. Mungkin udah ada kelebihan sama yang berhasil bu ya. Kalau sekarang itu kelemahan yang harus diperbaiki gitu bu di lapas ini. Ada tuh. Sebenarnya kelemahannya itu adalah kita tidak yaitu contohnya seperti tadi ya, pembinaan, contohnya keterampilan ya. Keterampilan itu tidak pernah bisa terus berkesinambungan gitu. Memang sangat bergantung sekali dengan yang namanya pihak ketiga. Tuh. Jadi kelemahannya sih itu sebenarnya. Ya maksudnya andaikan misalnya menjadi suatu program yang memang terikat tuh, itu kan lebih bagus ya. Jadi karena belum ada program-program keterampilan itu yang berkesinambungan, yang menetap gitu. Contoh misalnya kayak kalau dijadikan seperti kayak PKBM itu kan bagus ya, gitu. Sampai mereka bisa sertifikat lah istilahnya, itu kan bagus tuh. Karena Kan mereka kan jatuhnya kan napi narapidana. Kalau memang mereka punya keterampilan itu di masih ada apa sih namanya, kerjaan yang menerima mantan napi gitu. kan sekarang nggak boleh ada diskriminasi seperti itu. Udah nggak boleh sekarang. Iya, Apa sih bu harapan terbesar para penghuni lapas terkait masa depan mereka? Harapan dari merekanya gitu. Harapannya itu mereka itu pertama, mereka bisa diterima kembali di sisi itu, mereka bisa diterima lagi di paling tidak di lingkungannya. Dan yang kedua, mereka harapannya itu sebenarnya bisa lebih baik lagi. Sebenarnya lebih baiknya itu mungkin lebih baik untuk dirinya sendiri ya, tapi kalau yang saya ambil kesimpulan adalah lebih baik dalam hal segi ekonomi. Kalau dari penghuninya sendiri ada nggak yang kayak keluarganya itu kurang perhatian gitu sama dia gitu? Sebenarnya dikasih pengertian aja. Di pihak lapas sendiri ada sosialisasi ke orang tuanya gitu atau Ada saat kunjungan. Kita pas kunjungan tuh, itu biasanya di bagian tadi tuh Makasih
administrasi, registrasi dan klasifikasi. Itu biasanya mereka ya. Mereka minta waktu sebentar untuk sosialisasi gitu. Untuk sosialisasi ya tentang apapun ya, tentang PKA, gitu, mungkin tentang pengurusan BBCB dan sebagainya gitu. Menurut Ibu sendiri sebagai staf gitu, hambatan terbesarnya itu apa sih di lapas ini untuk apakah di bagian menangani anaknya? Sebenarnya kalau hambatannya itu adalah lebih ke individual ya, belum ada perjanjian kerjasama untuk konseling psikologi dan segala macam itu hambatan terbesar saya itu adalah itu, karena ini banyak nih ternyata anak binaan yang memang membutuhkan konseling. Sedangkan saya untuk melakukan rujukan itu nggak mungkin gitu ya, istilahnya setiap saat itu saya rujuk untuk konseling psikologi karena keterbatasan dari profesional juga.